Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita yang sangat heboh dan terbaru ya. Relawan Ganjar Mahfud diduga dianiaya oknum TNI. 1 meninggal dunia, 4 luka berat. Relawan itu habis menghadiri acara yang itu dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Oke. Kita baca dulu nih keterangannya dan kita akan lihat nanti kronologisnya seperti apa dan lain sebagainya. Kejadian kemarin ya, 30 Desember 2023. Relawan Ganjar Mahfud diduga dianiaya oknum TNI. 1 meninggal dunia, 4 luka berat. Kita bicara dari PIFA nih. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menerima kekerasan dari oknum TNI pada hari ini, Sabtu 30 Desember 2023. Akibatnya sebanyak 4 orang mengalami luka berat dan 1 meninggal dunia. Todung mengatakan mereka yang menjadi korban ini usai menghadiri acara yang dihadiri oleh Ganjar. Kejadian itu menurutnya terjadi di Yogyakarta dan Boyolali. Yang meninggal dunia ada di Klaten, Yogyakarta, dan yang luka-luka itu 4 di Boyolali. Mereka yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar Mahfud dan yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas oknum paslon yang lain, ujar Todung. Kemudian Todung mengatakan untuk 4 korban yang mengalami luka-luka ini akibat dianiaya oleh oknum TNI di pos TNI setempat, sehingga pihaknya mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan. Dan 4 yang luka-luka konon katanya mendapat luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI yang dilakukan di pos TNI setempat. Dan kalau itu benar, kami ingin minta pada Panglima TNI untuk mengambil tindakan yang tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindak kekerasan, sambungnya. Apalagi ini ya Allah. Kemudian masih ada nih. Todung menegaskan kejadian ini tidak bisa serta-merta dibiarkan, sehingga pihaknya akan mengambil tindakan secara hukum. Jadi semua brutalitas dan tindakan kekerasan yang dilakukan itu melanggar hukum dan tidak bisa kami terima. Maka kami akan proses ini secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku, tegasnya. Yang berkaitan dengan berita ini, coba kita cek. Oh, 15 prajurit TNI ditahan usai diduga aniaya relawan Ganjar di Boyolali. Jadi udah ada 15 prajurit TNI yang ditahan usai diduga aniaya relawan Ganjar di Boyolali. Nih ada kronologisnya. Kita baca nih dari JPPN. Kolonel Richard beber kronologi oknum TNI aniaya pendukung Ganjar Mahfud di Boyolali. 2 sukarelawan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 pada pemilu 2024, Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah oknum TNI di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kepala Penerangan Kodam di Penegoro, Kolonel Richard Harrison mengakui bahwa memang ada insiden penganiayaan tersebut. Pihaknya pun tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap peristiwa penganiayaan oleh oknum TNI di depan markas. Kemudian Richard mengatakan peristiwa tersebut diduga dipicu oleh kesalahpahaman antara sejumlah prajurit TNI dengan 2 korban. Oke. Peristiwa itu bermula ketika sejumlah pengendara sepeda motor berknalpot bising melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Boyolali.
Saat itu beberapa anggota TNI yang sedang bermain voli keluar gerbang untuk mencari tahu pengendara dengan knalpot bising itu katanya. Oh, gara-gara knalpot bising tuh. Saat itu lanjut dia, terdapat 2 orang pengendara sepeda motor berknalpot bising sedang memainkan gas kendaraannya. Kemudian oleh anggota dihentikan dan ditegur, namun terjadi adu mulut sehingga terjadi penganiayaan katanya. Oh, gara-gara knalpot bising guys, kirain teh gara-gara politik gitu loh. Syukurlah. Menurut dia, ya maksud syukur itu bukan gara-gara politik, bahwa kemudian penganiayaannya harus diproses apapun alasannya itu loh. Tapi karena alasannya geber-geber motor, saya pribadilah suka kadang-kadang kesel banget kepada orang, apalagi di jalanan yang geber-geber motor, knalpot bising. Serius, saya juga suka emosi, cuma ya masih terkontrol. Ngusap dada aja, astagfirullah, apa-apaan sih, niatnya apa, maksudnya apa, pamer motor atau gimana gitu loh. Mengganggu bener itu, knalpot bising itu memang. Karena kalau misal urusannya politik berbahaya, makanya syukur bukan alasannya politik gitu loh. Kita kan tahulah persepsi orang tentang aparat sekarang kepada siapa dan lawannya siapa, nggak usah dijelaskan. Maka bila kemudian menghalalkan segala cara ini berbahaya. Dan alhamdulillah ini bukan keterkaitan urusan politik, tetapi knalpot bising. Yang saya pribadi pun kadang-kadang jengkel bila ada orang yang kita sedang ngopi di jalan, di pinggir jalan, tiba-tiba ada yang gaur-gaur motor atau segerombolan orang yang pakai knalpot sangat bising, itu sangat mengganggu, serius, sangat mengganggu sekali. Menurut dia, Pangdam Diponegoro sudah memerintahkan untuk memproses hukum seluruh anggota yang terlibat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian selain itu, kata dia, Pangdam juga memerintahkan untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tentang pengobatan terhadap kedua korban. Komitmen pimpinan untuk mengambil langkah hukum sesuai prosedur yang berlaku. Tambah. Sementara tim Ketua Pemenangan Pasangan Ganjar Mahfud daerah Jawa Tengah, Agustina Wilujeng, menyesalkan peristiwa pemukulan terhadap relawan di Boyolali tersebut. Kami akan kawal laporan keluarga korban ke Denpom, pungkas dia. Kayak itu ya, berita terkait penganiayaan relawan Ganjar oleh oknum TNI. Satu lagi. 15 prajurit TNI ditahan usai diduga aniaya relawan Ganjar di Boyolali. Sebanyak 15 prajurit TNI ditahan buntut dugaan penganiayaan terhadap relawan pendukung Ganjar Pranowo di depan markas Kompi B Yonif Haider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah. Penahanan ini atas perintah Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak untuk mempermudah proses pemeriksaan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Telah memerintahkan Danyonif, Rider, dan Denpom Surakarta untuk menahan 15 prajurit terduga kasus penganiayaan guna memeriksa, menyelidiki, dan mendalami keterlibatan oknum prajurit tersebut serta melakukan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Oke, udahlah cukup ya. Jadi udah ada 15 yang ditahan, anggota TNI yang ditahan akibat penganiayaan itu. Ini sedang sangat ramai ya. Nih, saya kira bisa menjadi pelajaran juga bagi masyarakat agar memakai knalpot itu yang ramah. Emosi masing-masing orang itu berbeda-beda loh di pinggir jalan. Emosi saya, karena saya yakin bakal merasa terganggu, saya yakin tuh.
yang lagi santai segala macam bila mendengarkan suara bising motor itu, apalagi digeber-geber seolah mungkin gaya, itu akan banyak orang yang terganggu. Dan respon orang itu macam-macam, ada yang langsung mengambil tindakan seperti ini, ada yang seperti saya cuma bisa gerutu aja di hati, kurang ajar nih orang, ganggu banget kenyamanan itu. Awas tuh, kali lagi ini bisa jadi pelajaran bagi kaula muda biasanya yang kayak gini tuh, yang geber-geber motor segala macam itu banyak. Oke, itu aja beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.